welcome back to Raila's Family. Hari ini kita mau ngomongin tentang masalah pendidikan prasekolah ya. Nah, aku mau sharing tentang masa-masa awal Mas Ryan mau masuk ke sekolah tuh. Ini kan sekarang lagi masa pendaftaran siswa baru. Mungkin ada beberapa orang tua yang lagi bingung, yang lagi galau mau masukin anaknya ke pendidikan prasekolah yang mana dan mau mulai dari usia berapa. Nah, mungkin dari video ini bisa sedikit membantu kalian untuk menentukan pilihan ya, mau milih pendidikan prasekolah yang mana dan mau dimulai dari usia berapa. Nah, aku sendiri tuh Mas Ryan itu mulai masuk sekolah di usia 3 tahun 11 bulan. Nah, itu sebenarnya di luar prediksi karena aku sebenarnya punya mindset bahwa Mas Ryan itu tadinya akan sekolah di usia 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena sebelumnya aku pas waktu dia bayi aku udah pernah searching tentang macam-macam pendidikan prasekolah, terus tentang masa fase pertumbuhan anak, masa pertumbuhan kognitif, motorik, dan bahasanya dia, terus usia ideal untuk anak itu belajar calistung. Makanya aku memutuskan bahwa Ryan itu seharusnya sekolah mulai dari usia 5 tahun. Sebelum itu dia akan belajar sama mamahnya, dan mungkin nanti dibantu sama ngaji. Tadinya tuh rencananya seperti itu, tapi pada akhirnya tidak berjalan sesuai rencana karena ada kondisi yang menyebabkan akhirnya dia harus sekolah di usia kurang dari 5 tahun. Apa itu kondisinya? Tonton terus videonya sampai akhir biar kalian tahu kenapa aku memutuskan dia untuk sekolah lebih awal. Oke, aku akan share mengenai apa yang dulu sempat aku searching ya pas waktu Mas Ryan masih bayi. Pertama itu tentang macam-macam pendidikan prasekolah. Nah, sebenarnya sih mungkin ya banyak orang tua sekarang tuh udah mulai nyekolahin anaknya dari usia 3 tahun. Bahkan mungkin ada yang anaknya itu karena orang tuanya kerja jadi udah pada dititipkan di tempat penitipan anak. Nah, tempat penitipan anak itu sendiri itu sebenarnya udah termasuk lembaga non formal untuk pendidikan prasekolah. Kenapa? Karena biasanya saat mereka sudah mulai bisa beraktivitas sendiri, pasti para pengasuhnya itu akan udah mulai mengajarkan dia tentang perkembangan motoriknya. Dia pasti akan lebih berkembang ya, karena dia akan diajarkan untuk kan sendiri segala macam. Nah, itu terjadi udah termasuk pendidikan prasekolah non formal, lembaga non formal. Nah, selain tempat pendidikan anak itu, nah ada yang mungkin biasa kita dengar itu ada PAUD, KB atau kelompok bermain, terus ada TK, taman kanak-kanak, ada RA, Raudatul Atfal, dan ada Bimba. Nah, kita akan cari tahu dulu tentang mengenai perbedaan 5 ini, apa definisinya dan perbedaannya seperti apa ya. Nah, aku akan kasih tahu kalian dari mana aja sih aku tahu perbedaannya. Nah, dulu tuh aku searching, terus aku dapetin yang menurut aku paling cocok untuk definisinya itu ada di popmama.com ya. Nah, PAUD itu adalah jenjang yang diberikan sebelum anak memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. Jenjang pendidikan dasar yakni ketika anak berusia 1 sampai 8 tahun. Dari definisi itu bisa disimpulkan bahwa PAUD itu adalah jenjang pendidikan, bukan lembaga pendidikan. Nah, di dalam jenjang pendidikan inilah terdapat lembaga pendidikan ya, seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, dan pendidikan dasar awal 6 sampai 8 tahun, dan lembaga-lembaga lainnya baik formal maupun non formal. Nah, jadi tahu ya, PAUD itu bukan lembaga pendidikannya tapi melainkan jenjang pendidikannya, yang di dalamnya tuh malah ada KB dan TK gitu ya kurang lebihnya. Nah, kita lanjutin sama kelompok bermain. Kelompok bermain itu bisa disebut juga playgroup. Nah, itu adalah lembaga pendidikan yang ditujukan untuk anak berusia 2 sampai 4 tahun. Termasuk lembaga non formal. Oke, nah, taman kanak-kanak itu adalah lembaga pendidikan. Nah, kalau misalnya TK itu udah termasuk yang formal, lembaga pendidikan formal. Itu ditujukan untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. Nah, di TK itu akan mulai pelajaran-pelajaran kognitif seperti berhitung dan membaca. Makanya yang di video sebelumnya kan aku bacain hasil evaluasi belajar Mas Ryan di TK itu rata-rata yang diajarin ada penilaiannya adalah penilaian kognitif.
Nah itu dia udah mulai diajarkan untuk berhitung dan membaca, tapi belum terlalu didalami sekali. Terus kita masuk ke RA. Apa sih RA itu? Nah RA itu sebenarnya kurang lebih sama-sama TK. Perbedaannya adalah kalau misalnya TK itu dikelola sama Dignas, nah kalau misalnya RA itu dikelola sama Kemenak, Kementerian Agama. Ini aku lihat dari nusagama.com ya. Nah terus kita lanjutkan sama Bimba. Nah Bimba ini aku lihat dari id.quora.com. Itu kayak semacam apa sih, link untuk tanya jawab ya. Nah di situ ada satu jawaban mengenai Bimba. Nah Bimba itu dia lebih fokus kepada baca, tulis, dan berhitung saja. Walaupun di dalamnya juga sebenarnya ada tentang warna, seni, dan lain-lain, tapi target akhirnya adalah literasi, bukan karakter. Nah sekarang setelah kita udah tahu masing-masing pendidikan prasekolah yang ada, kita cari tahu tentang fase pertumbuhan anak ya. Nah aku tuh suka banget sama deskripsi yang dijelaskan dari hellosehat.com. Penjelasannya itu cukup lengkap untuk tingkat pertumbuhan, perkembangan motorik, perkembangan bahasa, dan perkembangan kognitif untuk anak 1-5 tahun. Nanti link tautannya aku akan masukin di deskripsi, jadi kalian bisa baca lebih jelasnya ya di sana. Nah di situ diterangkan banget dengan jelas perkembangan masing dalam per tahunnya anak itu, dalam usia anak per tahunnya itu ya. Ini aku bacain secara garis besarnya aja ya guys. Nah untuk perkembangan balita usia 3 tahun itu kemampuan kognitifnya biasanya mereka udah tahu tentang nama, umur, serta jenis kelamin mereka, udah dapat mengingat berapa angka dan huruf, sudah bisa bermain menyusun puzzle. Terus untuk usia 4 tahun itu kognitifnya udah mengerti akan konsep perhitungan dan angka, menyebutkan namanya dengan lengkap, mengetahui berbagai macam warna dan jenis hewan, mengerti tentang konsep sebab dan akibat itu. Terus di usia 5 tahun kemampuan kognitif mereka tuh udah bisa mengingat alamat rumah serta nomor telepon orang terdekat, semakin banyak mengenal berbagai huruf serta angka, mengerti konsep waktu seperti nanti, beberapa hari kemudian, besok, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah dari situ kan kita bisa tahu nih, jadi kita bisa memutuskan mau apa sih dengan pertumbuhan pertumbuhan kognitifnya seperti ini, pertumbuhan motoriknya seperti ini, itu bisa haruskah kita antarkan dia ke sekolah atau bisa kita ajarin dia sendiri di rumah. Kurang lebih itu bisa untuk membantu kita memutuskan ya mau disekolahkan di usia berapa. Nah poin terakhir untuk kita memutuskan ya di usia berapakah dia mulai sekolah. Nah ini kita cari usia ideal anak untuk belajar menulis dan membaca. Nah ini aku lihat dari mamisdaily.com. Itu dia menghadirkan 2 pakar sekaligus, yaitu dari Dr. Ajeng Indriastari dari Rumah Sakit Omni Pekayon, dan Woro Kurnianingrum MPSI psikologis anak dan remaja Rumah Sakit Omni Alam Sutra. Nah ini menurut Dr. Ajeng itu aktivitas belajar membaca dan menulis sebetulnya dimulai di usia 6-7 tahun. Pada saat usia 4-5 tahun anak mulai bisa dikenalkan pre-reading skills sebagai dasar-dasar baca tulis seperti mengenal huruf, mengenal angka, mengeja suku kata, menulis beberapa huruf dan angka sebagainya. Oke, nah menurut psikolog Woro sendiri itu perkembangan untuk membaca itu sebenarnya merupakan tugas perkembangan pada usia sekolah, yaitu usia anak 6 tahun. Hanya saja anak dapat dikenalkan dengan angka dan huruf sejak usia prasekolah, yaitu usia 3-4 tahun. Nah dari sini kita tahu ya kenapa SD itu sendiri dimulai di usia 7 tahun, karena sebenarnya anak-anak itu baru haruskan untuk belajar membaca itu di usia 6 tahun. Makanya kenapa aku mau menyekolahkan Mas Ryan di usia 5 tahun, karena saat itulah dia mulai kan motoriknya udah mulai lebih baik. Jadi di situ dia bisa mulai mengenal huruf, mengenal angka, mulai untuk belajar menulis gitu. Nah tadinya seperti itu kan keinginan aku. Nah nanti di usia 6 tahun tuh aku mau tambahin selain dari TK itu bisa dibantu dengan Bimba atau dia les sendiri gitu yang khusus untuk calistung.
Jadi di usia 6 tahun itu mau difokuskan untuk Cholistung. Nah seperti ini kan nih Mas Ryan udah di 6 tahun kurang 2 bulan. Nah itu tadinya kalau misal tidak karena pandemi ini, Mas Ryan setelah pulang dari TK jam 11 siang itu dia akan jam setengah 11 kan dia pulang dari TK, jam 11 siang dia akan masuk ke Bimba sampai jam 12 karena kan Bimba cuma 1 jam ya. Nah tapi karena masalah pandemi ini jadi dia tidak akan masuk Bimba, tapi dia akan cari guru private sendiri untuk kursus untuk les calistungnya, karena mamanya nggak sekuat ngajarin. Dia nggak mau belajar sama mamanya, lebih tepatnya ya, agak susah untuk diajarkan sama mamanya, jadi harus ada orang lain yang mengajarkannya dia. Mudah-mudahan hasil lebih bermanfaat seperti itu. Nah oke, kita balik ke cerita aku mengenai Mas Ryan pas waktu mau pendaftaran sekolah ya. Kenapa akhirnya dia tidak sekolah sesuai sama keinginan aku di usia 5 tahun. Nah jadi itu pada usia 3 tahun sesuai keinginan aku dia mulai ikut ngaji. Jadi dulu di perumahan ini masih belum ada TPQ, jadi dia tapi ada ibu-ibu yang ngajarin anak di rumahnya, jadi ada beberapa anak yang ikut ngaji sama dia. Nah itu Mas Ryan itu dia punya temen yang dari kecil di sini juga, tetangga, nah, seumuran sama dia. Nah itu dia akhirnya ngaji bareng sama temannya itu di ibu guru itu ya, kita sebut dia Bu Lukman, kita manggilnya Ibu Lukman. Nah dia ikut ngaji sama Bu Lukman itu. Nah itu kalau nggak salah dimulai di bulan Desember, jadi itu udah 3 tahun lewat 4 bulan ya. Nah itu dia mulai ikut ngaji di situ, tapi baru beberapa minggu akhirnya ada kejadian luar biasa yang mengakibatkan kita tuh harus tinggal sama Jihan. Nah kurang lebih sebulan kita di rumah eyangnya. Nah di situ Mas Ryan itu nggak punya teman kan. Nah sementara adanya masih kecil dan aku masih, kalau nggak salah Raska itu masih setahun kurang ya, jadi aku masih sibuk ngurusin si Raska, nggak terlalu fokus sama Ryan. Nah itu akhirnya Mas Ryan itu di sana nggak punya teman, dan di depan rumahnya eyangnya itu sendiri itu tepat sama pos. Nah di pos itu ada wifi, anak-anak yang di atasnya Mas Ryan sedikit, bahkan yang seumuran itu pada nongkrong di situ dengan handphone masing-masing dan nonton YouTube. Padahal tuh dari dulu dia nggak terlalu peduli sama aku main handphone, karena aku nggak pernah main YouTube ataupun main game di handphone. Paling cuma WhatsApp atau ketik sana sini gitu kan, googling, searching segala macam. Nah itu tidak menarik buat dia ya, makanya tapi akhirnya pas waktu di situ dia lihat teman-temannya nonton YouTube. Nah tadinya sih juga nggak dikasih handphone ya, dia ikut nonton saja sama teman-temannya, karena akhirnya sering berantem. Mungkin dia pengen nonton yang itu, temennya udah ganti, atau dia pengen nonton yang lain, temennya nggak mau nonton itu, akhirnya berantem ya. Mau nggak mau akhirnya kan aku kasih handphone. Nah pas pulang dari rumah eyangnya dia tetap suka handphone. Tadinya sih nggak terlalu parah, cuma semakin lama itu semakin parah kondisi dia mau nonton handphonenya. Jadi sampai pada tahap yang dia udah, kalau misalnya sedikit dia ngamuk, kalau misalnya handphonenya lowbat dia marah banget. Terus temennya main dia cuek, dia nggak mau ikut main segala macam. Nah akhirnya di situ kan aku berpikir bahwa dia udah terlalu adiktif sama handphone. Nah kalau aku nggak ngasih dia kesibukan lain itu bahaya gitu. Makanya akhirnya pas di bulan Juni pendaftaran sekolah itu aku mau cariin dia playgroup. Nah tapi dulu aku masih belum bisa naik motor, kendaraan pun nggak ada, aku masih harus gendong bayi kan, jadi aku nggak bisa cari sekolah yang jauh-jauh. Nah di kesini adanya RA, akhirnya makanya Mas Ryan masuklah ke situ. Nah berharapnya sih tadinya di situ ada yang untuk playgroupnya ya, tapi ternyata karena kuotanya kurang, jadi playgroupnya tidak ada tahun pas waktu Mas Ryan masuk itu. Akhirnya dimasukkanlah dia ke TK, tapi dari gurunya sendiri sih bilang nggak apa-apa kalau misal ini dia bisa dijadiin playgroup, walaupun masuk di kelas A dengan apa sih, misalnya masuk cuma 3 kali seminggu gitu. Tapi aku nggak pengen, ya udahlah biarin orang teman-temannya masuknya kan dari Senin sampai Jumat, biarkan dia masuk Senin sampai Jumat juga. Iya, ini udah tuh kelihatan dia masuk dari Senin sampai Jumat juga, karena aku sendiri menitik beratkan kalau misal sekolah itu adalah
disiplin. Sekali dia tidak disiplin, takutnya itu akan keterusan. Menurut aku seperti itu. Jadi pas waktu dia mulai sekolah itu aku tidak ada alasan karena malas, tidak ada alasan karena kesiangan atau capek. Pokoknya harus sekolah tiap hari, walaupun di sekolah dia mungkin masih males-malesan, nggak apa-apa, yang penting harus berangkat ke sekolah. Itu menurut aku ya, tapi sebagai orang tua terserah kalian memutuskan seperti apa ya kebaikannya untuk anak-anak masing-masing. Apa? Ah, ya udah, oke. Nah, terus ya itu akhirnya sekolah lah Mas Ryan dari usia 3 tahun 10 bulan di kelas TKA. Nah, tahun kemarin dia udah masuk kelas TKB, sudah lulus, dan tahun depan dia akan masuk di B2. Nah, gimana perkembangannya? Dia masih belum bisa baca tulis dengan baik dan benar, walaupun dia sudah bisa mulai menulis, memegang pensilnya sudah benar, sudah bagus, tapi tulisannya masih kurang baik. Tapi wajar lah ya, masih anak segitu, nanti juga semakin sering dia nulis, tulisannya akan juga akan semakin baik tentunya. Terus untuk membaca, bahkan untuk abjad aja sebenarnya dia masih belum terlalu hafal. Dia B sama D masih suka kebalik, G itu dia masih lupa, NM itu dia masih lupa, W gitu segala macam dia masih belum terlalu tahu ya. Nah, tahun inilah akhirnya selain sekolah dia akan aku carikan les kursus untuk calisthumnya. Makanya tolong dibantu ya, mudah-mudahan Mas Rem berkembang sesuai sama usianya dia, dan tahun depan dia bisa masuk SD. Oke, itu sih ya yang bisa aku sharing mengenai apa sih masa-masa Mas Ryan dulu masih sekolah. Mudah-mudahan bisa terbantu untuk kalian juga memutuskan mulai usia berapakah anaknya mau dimasukkan ke sekolah dan mau ambil pendidikan prasekolah seperti apa. Oke, guys, itu aja sharing aku hari ini. Mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan bisa digunakan untuk kalian mengambil keputusan juga. Ingat, pokoknya yang harus kita ingat adalah jangan memaksakan kehendak kita sama anak. Kita lihat aja perkembangan anaknya seperti apa, karena kayak Mas Ryan sendiri kan dia belum terlalu mandiri. Kalau untuk pisah sama orang tuanya itu masih susah, tapi kalau misalnya pintu kelas sudah tertutup dia bisa untuk mandiri. Tapi kalau misal pintu kelasnya masih terbuka dia masih cari mamanya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Mungkin segitu dulu video kita hari ini, mudah-mudahan bisa terbantu. Tunggu lagi video-video berikutnya. Insyaallah nanti kita akan kasih info, cerita-cerita lagi mengenai hal-hal lainnya yang mungkin bermanfaat ya. Oke, guys, see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to leave a comments, like and subscribe. Mudah-mudahan kalian suka video ini ya, jadi jangan lupa di like. Oke, bye. Dadah, bye. Bye.